Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama sekali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka membicarakan tentang kegiatan pembelajaran yang mungkin ada hal-hal baru untuk pada kesempatan tahun ini, di mana kita dianjurkan untuk melaksanakan kegiatan yang dalam hal ini mungkin namanya baru, yaitu pembelajaran mendalam. Sebelum kita lanjutkan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan dengan bersyukur ini kita selalu diberi nikmat sehat ini. Karena memang nikmat sehat ini tidak dapat kita beli dan orang pun tidak ada menjual. Jadi sekali lagi kita bermohon kepada Allah supaya kita selalu dalam keadaan sehat. Selanjutnya tidak lupa pula kita kirimkan selawat dengan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, baiklah, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim kita buka acara kita, di mana kita ingin berdiskusi tentang pembelajaran mendalam ini, di mana Bapak Menteri kita sudah mengeluarkan permen, yaitu sesuai dengan kurikulum yang diperbarui di tahun 2025 ini, yakni Permen nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum pendidikan sekolah dasar, menengah, dan atas. Di dalam hal ini ada yang diperbarui, yang mana di dalam pembelajaran kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran mendalam. Bahasa Inggrisnya deep learning. Jadi apa itu pembelajaran mendalam? Mari kita perhatikan bersama bahwa di dalam pembelajaran seperti yang sudah kita kerjakan juga ada 3 prinsip pembelajaran mendalam itu. Pembelajaran mendalam itu kalau kita maknai sesuai dengan Permen Menteri Pendidikan, yaitu suatu pendekatan di mana pembelajaran memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau kami rasa ini sudah kita laksanakan sebelumnya. Ini hanya diperbarui namanya. Yang mana kalau tidak bermakna, tidak bergembira, tidak dalam keadaan sadar, tentu pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Jadi selanjutnya pembelajaran yang mendalam ini ada 3 suasana yang diminta, yaitu kita menciptakan pembelajaran yang berkesadaran. Siswa kita sadar bahwa dia mengikuti pelajaran, dia ikut menciptakan suasana pembelajaran, dia terlibat. Nah, seperti itu yang berkesadaran. Jadi ada mungkin anak-anak kita yang belum dia fokus, belum dia menyadari dirinya untuk ikut belajar, kita ciptakan suasana berkesadaran itu. Nah, itu maknanya. Artinya peserta didik memahami, tahu dia apa itu tujuan pembelajaran, kemudian bersemangat dia, termotivasi dia untuk ikut belajar dan mengembangkan, ikut dia menciptakan pembelajaran yang berkesadaran itu. Jadi tidak ada guru ya anak-anak kita yang lengah. Artinya apa? Kalau dulu kan kita apresiasi untuk menyatukan supaya anak-anak mandok kawat. Jadi itu usaha kita dalam membuat pembelajaran mendalam itu menumbuhkan kesadaran untuk mengikuti pelajaran. Kemudian yang bermakna, peserta didik dapat menerapkan pengetahuan yang diterimanya itu ke dalam situasi nyata. Nah, itu artinya mendalam. Ilmu yang dia peroleh ketika belajar terbayang olehnya bagaimana ini dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Artinya mungkin konsep penjumlahan, mungkin konsep tentang dalam IPA tata surya, apa pengaruhnya, apa maknanya kalau dibawakan kehidupan sehari-hari. Kalau di mati misalnya jual beli kan tambah murah.
Kalau IPA tadi tentang tata surya, terjadinya perbedaan iklim siang malam, itu dalam ilmu pengetahuan yang bisa dimaknainya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang menggembirakan itu? Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi diri. Jadi kita guru, bagaimana kita membawa anak-anak itu belajar dalam suasana gembira. Tapi tidak hanya gembira hura-hura, gembira yang mempunyai nilai positif, yang mempunyai nilai menantang dan menyenangkan, sehingga dia termotivasi untuk belajar. Dalam hal ini tentu tujuannya adalah dalam kegembiraan mereka bisa memahami, bisa menerima, bisa mengingat dan menerapkan pengetahuan yang diterimanya dari kita. Nah, jadi itulah tiga landasan, tiga prinsip dalam pembelajaran mendalam. Jadi apa yang diolah dalam pembelajaran mendalam itu? Olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Artinya semua komponen dalam diri anak itu kita gerakkan, pikirannya, rasanya, kemudian badannya. Jadi kalau anak diam saja belajar, mungkin dia tidak bersemangat. Bagaimana olahraga? Misalnya ada refreshingnya race speaking ya. Race speaking itu kan menggerakkan tubuh, olahraga itu artinya. Jadi sekarang itu sangat berpengaruh karena akan membangkitkan motivasi anak belajar. Kalau kita diam saja, guru berceramah saja, dia akan ngantuk sehingga tidak bisa menerima, mendengar, menyimak apa yang kita sampaikan. Jadi artinya Bapak Ibu, pembelajaran mendalam itu bagaimana kita mengikut sertakan, mengaktifkan anak-anak dalam belajar. Itu prinsip pembelajaran mendalam. Baik Bapak Ibu, mungkin ini sebenarnya tujuan akhirnya adalah mewujudkan profil lulusan yang 8 dimensi itu. Sampai di sini mungkin kita menyampaikan saja, nanti ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Baiklah. Dari 3 prinsip tadi ada 8 yang kita ingin capai dalam pembelajaran mendalam. Dinamakan 8 dimensi profil lulus, 8 profil dimensi lulusan. Nah, mana dia? Ini dia. 8 dimensi profil lulusan. Mungkin kalau dahulu kita kurikulum yang namanya dulu mereka hanya 6 profil Pak Erik? 6 ya? Nah, sekarang ditambah 2 oleh Bapak Menteri baru kita, yaitu yang pertama keimanan ketahuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini sudah pasti, karena apapun yang kita suasananya belajar, jangan kita pernah lupa bahwa ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita bagi ke anak adalah untuk meningkatkan keimanannya, ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apapun itu materi pelajaran, kita kaitkan dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk apa belajar matematika? Supaya bisa berhitung. Menghitung apa Bu? Bisa menjadi menghitung zakat. Nah, ini berurusan dengan keimanan kita. Anak-anak kita tahu nanti menghitung zakat. 2,5% itu berapa? Kalau tidak belajar matematik, tentu dia tidak akan bisa menghitung. Inilah jadi miliarder nanti. Uangnya sudah banyak, hasil kebunnya sudah melimpah. Lupa dia, tidak pandai dia menghitung berapa zakat yang 2,5%. Nah, kita yang salah. Jadi Bapak Ibu, apapun pelajaran kita bisa kita sangkutkan, bisa kita kaitkan dengan dimensi yang pertama ini, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yang kedua, kewargaan, di mana individu yang memiliki rasa cinta tanah air, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait berkelanjutan manusia dan lingkungan. Jadi ini juga sudah menjadi kebiasaan kita bahwa kita ini adalah sebagai warga negara dengan berpendidikan akan meningkatkan rasa
kebangsaannya, rasa cintanya terhadap lingkungan. Misalnya tentang memelihara lingkungan, K3-nya. Nah, kalau kita di sekolah dasar, hendaknya tertanam dalam diri anak-anak kita bahwa dia cinta lingkungan. Buktikan dengan menjaga kesehatan, contohnya menjaga kebersihan, menjaga K3 di lingkungannya, baik di sekolah maupun di rumah atau di masyarakat. Kemudian yang ketiga, penalaran kritis, di mana setiap kita mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi anak-anak kita dengan belajar ini, dia mempunyai kemampuan berpikir. Jadi tidak sekedar menerima dia. Dengan ada ilmu yang kita berikan, dari ilmu yang dia dapat dari kita, apakah itu tentang agama, tentang kewarganegaraan, tentang menghitung, membaca, menulis, dia bisa melanjutkan pemikirannya dengan hal-hal yang ditemuinya di kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa pula dia mengevaluasi. Kalau ada temannya berbohong, dia tahu berbohong itu salah. Itu namanya dia mengevaluasi. Dalam belajar agama, yang berbohong berdosa. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kreativitas. Nah, ini pasti kita ingin anak kita aktif, ikut dia berinovatif, fleksibel dan original dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Mungkin di kelas rendah bisa kita pancing dia untuk mengembangkan kreativitasnya dalam menggambar misalnya. Kita sesuaikanlah dengan materi di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, berkolaborasi. Kolaborasi ini mungkin artinya kerjasama Bapak Ibu. Berarti ada hal-hal yang perlu dia bekerja bersama. Misalnya kita diskusi di dalam kelas, bagaimana anak-anak kita itu, ada yang tidak mau, dia diam-diam saja, tidak mau berkolaborasi dengan temannya. Itu kita gali, kita pancing supaya dia mau bekerja sama. Kalau misalnya diskusi, metode yang kita pakai, artinya mereka harus bekerja bersama, tidak sendiri-sendiri. Kita beri dia tugas, bersama-sama memikirkan, bersama-sama mencari solusi dari tugas yang kita berikan. Atau ada proyek, buat ini bersama-sama. Kalau anak kita ada yang tidak bisa berkolaborasi, itu wajib kita tangani, kita beri dia pengertian bahwa kita harus hidup bersama dengan teman. Karena memang di dunia ini kita tidak akan bisa hidup sendiri. Lebih-lebih di sekolah dasar, ya seperti anak yang kita didik hari ini, bagaimana dia bisa bahwa hidup ini memerlukan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Walaupun dia pintar 100 saja nilainya, kalau dia tidak bersosialisasi, itu hidupnya tidak akan bermanfaat dan tidak berkah. Jadi Bapak Ibu, ini wajib kita terapkan kepada anak-anak kita di setiap pembelajaran, sehingga tidak ada anak kita yang merasa pintar sendiri. Terjalinlah hubungan sosial yang baik dengan membiasakan bekerja sama. Kemudian mandiri, kemandirian. Nah, jadi anak-anak kita yang mungkin menja di rumah, di sekolah kita latih mandiri. Bagaimana melatihnya? Mungkin dengan memberikan tugas yang bersifat individu. Kalau misalnya yang berhubungan dengan bersama bergotong royong dengan mandiri ini, ada kan kegiatan piket. Dia sudah diberi di piket hari itu. Mungkin temannya ada yang cuek saja, ada yang artinya sudah tahu dia tanggung jawabnya. Nah, jadi anak-anak kita di setiap kegiatan harus kita tumbuhkan sikap kemandiriannya. Sehingga untuk di masyarakat luas atau nanti dia masuk ke dunia masyarakat yang lebih banyak, dia tidak tergantung lagi kepada artinya jangan dia menjadi manusia paku. Saya tidak disuruh, hanya tidak projo. Itu kan tidak menggambarkan anak-anak yang mandiri. Lanjut Bapak Ibu, tentang yang ketujuh yaitu kesehatan. Jadi setiap hari kita menginginkan anak-anak kita tumbuh sehat. Seperti yang kita canangkan bawa nasi. Kemudian setiap pagi kita olahraga.
Itu insya Allah sudah terwujud di sekolah kita. Kemudian terakhir komunikasi, di mana setiap anak kita dia bisa berinteraksi dengan temannya, berkomunikasi dengan baik, sehingga timbullah ide dari dia berkomunikasi dengan teman-teman atau dengan kita, timbul ide, timbul gagasannya untuk mengembangkan, mungkin ada potensi-potensinya yang belum muncul. Jadi kita, Ibu dan Bapak Guru, melihat bagaimana anak itu menyampaikan idenya, dan kita tampung, kita fasilitasi. Misalnya Pak Rio olahraga, awak main bola lah Pak. Jangan kita tutup untuk tidak melayani anak yang sudah mengeluarkan ide. Kita layani dengan caranya. Ada anak-anak kita dia minta misalnya, apalah contohnya, salah satu minta, Bu mau menyanyi, kita beri kesempatan. Sehingga dengan komunikasi itu dia biasa menyampaikan idenya. Tapi kalau sudah kita tutup, kita hentikan, kita patahkan, untuk besoknya diam salah. Nah, rugi yang akan rugi dia dan kita. Kita tidak akan bisa menyalurkan apa yang dia inginkan. Jadi memang anak-anak ikut berpartisipasi dalam pembelajaran dan kita melayani, sehingga terciptalah komunikasi yang baik. Baik Bapak Ibu, dari 8 profil yang menjadi sasaran di ujung dari prinsip pembelajaran mendalam ini, kira-kira dari penyampaian kami tadi, mungkin kita buka sesi tanya jawab, sesi diskusi. Untuk penanya pertama 3 orang, kami persilahkan Bapak Ibu. Salah enggak? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari Ibu Kepala Sekolah. Yang akan kami tanyakan di sini tentang mohon Ibu ulang kembali tentang pengertian pelajaran mendalam tersebut. Itu saja Bu. Terima kasih. Satu lagi. 2 penanya lah dulu. Baik Bu, pembelajaran mendalam itu adalah pencanangan dari Bapak Menteri kita sekarang. Kira-kira ketiga komponen itu dalam pembelajaran mendalam itu kita munculkan di dalam RPP kita atau secara terintegrasi ke dalam RPP, begitu Bu. Terima kasih. Ada aja nih. Baiklah Bapak Ibu, mungkin 2 dulu ya. Terima kasih Bapak Saiful dan Bapak Edi. Ya baik, kita lihat kembali definisi apa pembelajaran mendalam itu. Nah, dari layar bisa kita perhatikan bahwa pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan yang memuliakan dan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, dan olah rasa, serta olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, pembelajaran mendalam itu adalah cara pembelajaran yang kita ajarkan ke anak, di mana pembelajaran itu hendaknya bermakna, sudah itu berkesadaran dan menggembirakan. 3 suasana itu kita buat di dalam setiap pembelajaran. Harapannya nanti anak-anak dapat mewujudkan 8 dimensi tadi. Nah, berimannya, berkewargaannya, bernalar kritisnya, kreativitasnya. Sudah itu pandainya berkolaborasi dengan temannya, dengan kita. Terusnya mandiri, kesehatan dan komunikasi.
Jadi sebenarnya pembelajaran mendalam itu Bapak Ibu adalah model pembelajaran. Model. Kita dalam belajar kan atau metode. Itu ada model. Metode yang awak pakai dalam pembelajaran misalnya diskusi. Kita buatlah diskusi itu yang bermakna. Bermakna itu tadi kan kalau yang bermakna itu berkesadaran itu adalah pembelajar yang aktif, mampunya meregulasi dirinya, peserta didik tahunya tujuan pembelajarannya, termotivasinya untuk ikut. Jadi terlibatnya dalam kegiatan. Pendekatan awak pakai supaya pembelajaran awak bermakna, berkesadaran. Jadi anak tidak hanya menunggu. Kalau dulu kan sistem pembelajaran orang awak siswa mencerek kan, guru menuangkan, murid menunggu. Kini kita cari metode di mana anak-anak itu sadarnya bahasa pembelajaran koinyo yang harus ikut aktif. Nah, kemudian bermakna dan mengembirakan. Jadi awak hanya sebagai fasilitator. Silakan Bapak Ibu cari istilahnya ya metode ya. Metode gaya pembelajaran. Nah, itu namanya gini. Gaya pembelajaran yang berkesadaran. Yang sadar itu siapa? Murid dan kita. Nyo kini belajar iko, tahunya. Yang akan dicapai tujuan hari ini. Kan di dalam pembelajaran ada guru tugasnya pertama dulu setelah pembukaan pelajaran inti sampaikan tujuan pembelajaran. Kan seperti itu. Hari ini kok pelajaran awak menjumlah 0 sampai 10 di kelas 1 misalnya. Nah, itu sehingga anak itu tahu, mengerti dia apa yang akan dipelajari hari ini. Itu berkesadaran. Kemudian bermakna. Jadi tidak hanya dia menunggu kita menyampaikan. Nah, bagaimana kita motivasinya sadar untuk menciptakan pembelajaran. Kira-kira Pak Sepul? Ya, terima kasih terjawabnya. Nah, oke. Kita lanjut yang kedua. Tadi Bapak Iri bertanya bagaimana menggambarkan di dalam RPP. Baik Bapak Ibu, ini ada satu contoh RPP yang mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Eri. Nah, ini dia. Contoh pelaksanaan pembelajaran yang mengarah kepada pembelajaran mendalam. Nih, ada identitas kita dulu. Identitas namanya TV, Pak. Nama sekolah, kelas, mata pelajaran apa, kemudian lokasinya berapa. Kemudian yang pertama, peserta didiknya siapa? Kalau tadi Pak Eri kelas 5, pas ini kelas 5 contohnya Pak Eri. Pas. Kelas 5. Pendidikannya peserta didiknya kelas 5 SD. Tentu dia sudah ada keingintahuannya. Nah, ini. Inilah yang harus kita tampilkan di itu kan sebenarnya penjelasan secara definisi. Sebenarnya di sikosanya peserta di kelas berapa, kelas 2-nya diartikan kelas 5. Kemudian materi pelajaran. Nah, ini ditulis di sini contohnya gaya. Iya, ada pelajaran gaya dari kelas 5. Nah, gaya, tentang gaya berarti pelajaran IPAS-nya. Materinya inilah. Ini harus kita sampaikan kepada anak. Materi pelajaran ini mungkin ini menyangkut tujuan. Ini kan secara umum. Mungkin nanti kita ambil satu-satu. Kemudian dari pembelajaran itu apa dimensi profil lulusan yang kita inginkan tampilkan. Nah, kita boleh pilih di sini. Kalau ini contohnya minimal 2 atau 3. Minimal 2. 2. Nah, berarti 1 tidak boleh. Kita yang penting nomor 1 tetap ini. nomor 1 ini harus wajib. Wajib ini. Ini mungkin lupa nanti checklistnya. Yang nomor 1 wajib. Ya, Pak Eri? Disesuaikan dengan topik. Kita sangkut paut yang nomor 1 satu pelajaran awal. Kemudian kita sesuaikanlah sampai ke yang ke-8. Kemudian CP-nya. Kalau ini karena FPP-nya untuk mungkin 1 semester atau 1 tahun. CP setahun. Ini mungkin contohnya untuk setahun. Nanti kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian lintas disiplin ilmu. Juanya berkolaborasi. Boleh kita sangkut pautkan. Lintas disiplin ilmu. Pendidikan olahraga terkait gerak olahraga budaya gaya aja kok.
Boleh awak hubungkan gitu. Kita sangkutkan dengan pelajaran lain. Karena nyo berurusan gaya. Pelajarannya gaya IPAS. Kok awak masuk kan kok jadi materi olahraga yang mengajarkan tetap wali kelas, tapi mungkin ada materi olahraga yang disangkut pakai jo materi gaya aja kok. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Topiknya pembelajaran itu seperti apa? Di sini digambarkannya desain pembelajaran. Nah, ada praktek pedagogisnya apa? Apa kok PRI hanya menanamkan konsep baru? Kalau itu kan lah eksperimennya. Cobaannya. Nah, kalau melakukan percobaan, kita lihat nanti sampai ke bawah. Kemudian dengan siapa dia bermitra? Kalau tadi kan disebutkannya di olahraga, karena gaya. Nah, jadi dia bermitra dengan guru olahraga. Boleh juga dengan orang tua, atau kalau ada misalnya awak di sekolah taekwondo, nah, bisa Pak Eri kolaborasikan dengan guru taekwondo. Kita masukkan dalam RPP kita. Kemudian pemanfaatan digital. Apakah dalam pembelajaran nanti pakai Chromebook atau pakai fokus Pak Eri? Tergambar dia nanti di RPP itu. Selanjutnya bagaimana langkah-langkah pembelajaran? Nah, pertama dulu namanya awal. Kalau awak dulu pembukaan ya. Nah, kini disebutnya awal. Jadi tukar-tukar nama Musa sebenarnya Bapak Ibu. Mengapa di awal tuh ada di orientasi, ada persepsi. Jadi awak menyampaikan salam, berdoa, mencek kehadiran, itu disebut orientasi gini. Istilahnya di RPP awak tampilkan. Kemudian persepsi, itulah so karena pembukaan. Jangan langsung saja. Jadi aduh kok bertanya kok tentang materi lama, persepsi itulah duduk adalah ahlinya Bapak Ibu. Kemudian memotivasi, guru menjelaskan bahwa di sekitar kita banyak sekali fenomena yang melibatkan gaya. Jadi motivasi anak basuh pelajaran awakku terjadi di lingkungan kita. Kemudian motivasi ini bisa terserah kita seperti apa. Pak Ike misalnya bahasa Inggris, balik belajar bahasa Inggris Pak, karena awak besok akan ada tamu orang Inggris ke sekolah, atau anak-anak ibu mau berlancong ke Inggris, jadi harus pandai berbahasa Inggris. Seperti itu contohnya ya Pak. Selanjutnya penyampaian tujuan pelajaran. Kemudian asesmen awal. Asesmen awal ini jangan kita berpikir mengadakan ujian saja Bapak Ibu. Ujian tertulis buat soal itu jawab anak. Bukan seperti itu saja maknanya. Asesmen ini artinya kita ingin mengetahui kemampuan anak kita tentang materi yang akan kita ajarkan. Mungkin dengan bertanya. Bertanya itu bisa berupa pertanyaan tentang pelajaran yang akan kita kemukakan. Bisa syarana OB tentang gaya. Nah, itu boleh juga. Kalau ada yang bisa, berarti anak kita sudah tahu tentang itu. Kita akan gampang nanti melanjutkannya. Seperti itu makna asesmen di sini. Namanya Pak. Asesmen awal ya istilahnya. Yuk asesmen awal ya. Nah, kalau di awal termasuk persepsi juga ya. Mengetahui kemampuan anak. Kalau nyo masih ajak kelas 1, mungkin nyo lulu bela. Tapi kalau kelas 1 gini nyola TK tuh lah bisa. Mungkin tambah-tambah Bu Ipit di kelas 1 sampai 10 lah dalam kepalanya deh. Nah, kita tinggal mengembangkan lagi. Sudah punya pengetahuan dasar anak kita. Dari mana kita tahu sudah? Inilah dia asesmen. Jadi tidak awak langsung sah. Ibu Isa misalnya ingin mengajarkan makna ayat surat itu, kiranya nak awak lah, dia tahu kan? Nah, bisa ini jadi guru. Saya mencontohkan membaca ke anak-anak, ke kawan-kawannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya inti. Pembelajaran inti yang berkesadaran, bermakna dan mengembirakan itu seperti apa? Nah, ini dia. Mungkin dari RPP yang sudah Bapak Ibu buat, ini sudah mengarah ke sini. Mungkin kok ada yang masih kurang. Sepertinya kini agak rancu. Modul yo RPP yo ya. Ada setengahnya yang RPP-nya RPP ringkas, kemudian di modul dirinci. Karena kalau yang kita tampilkan ini kan RPP untuk 1 tahun. Artinya konsepnya ini yang harus ada di RPP atau di modul ya Pak. Kemudian pembelajaran A tadi apa? Pembelajaran A memahami, kesadaran dan bermakna. Kemudian pembelajaran B mengaplikasikan. Kalau mengaplikasikan itu artinya menyangkutkan yo
mengkomunikasikan dengan kalau ada bisa percobaan. Nah, kemudian yang berikutnya pengalaman belajar C, merefleksi. Merefleksi artinya kalau nyala paham anak tentang gaya, dia bisa mengeluarkan ide pengaruh gaya yang terjadi akibat ada gaya, bisa kita kembangkan. Mungkin akan bisanya mau ngecen gaya listrik ada bu, gaya itu ada bu. Jadi dengan pengetahuan dasar tadi dia bisa mempunyai ide untuk merefleksikan jo kehidupan yang ditemuinya sehari-hari. Nah, ngertinya anu gaya. Nah, itu artinya pembelajaran bagian C itu merefleksi. Kemudian penutup. Penutup tentu memberi penguatan, memberikan tugas, menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya. Nah, kami rasa ini dalam palu Bapak Ibu satu. Cuma kini butuhkan namo. Nah, sehingga harapkan Bapak Ibu jangan cumi, jangan khawatir. Nak urut dia mendalam-dalam mereka. Jangan ada persepsi di kepala kita seperti itu. Karena pada dasarnya Bapak Ibu lebihlah senior, Pak Ibu, Bu Gusti Yulia, Pak Eri, itulah dalam palunya nih. Nah, kemudian untuk yang Pak Rio sebenarnya lah dia Bu Ipit lah juga karena memang masa kerjanya lah panjang. Iya Pak Eri? Iya. SK-nya 6 potang. Ibu Anissa mungkin bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang senior seandainya ada yang ditemukan kendala-kendala terutama dalam menyelesaikan perangkat ajar ini seperti RPP. Terakhir Bapak Ibu asesmen penilaian awak siswa namun asesmen awal, nah ini dia pada awal pembelajaran, kemudian asesmen proses, kemudian asesmen yang terakhir apa namanya deknya? Asesmen pada akhir pembelajaran. Nah, yola buat soal. Jadi 40 kok kita uji di materi yang bersangkutan. Ada soal, ada kunci siap untuk diajarkan ke anak-anak awak. Risiko ya dilado sekalian. Gaya gravitasi, gaya gesek, kok penilaian apa? Soal harian. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu yang dapat kami tampilkan, kami sampaikan Bapak Ibu untuk selanjutnya khusus untuk masalah RPP. Kira-kira ada yang mau diskusikan, kami persilakan pada Bapak Ibu. Pojok sana belum ada pertanyaan. Iya. Kan dari yang kita lihat tadi, kira-kira lah dipahami sadonya ya. Walaupun mungkin RPP yang kita buat kemarin ada yang kurang, tetapi pada dasarnya kami lihat sudah mengarah ke sini. Dan yang sangat dibutuhkan lagi bagaimana kita mempraktekkan di dalam kelas masing-masing sehingga terciptalah pembelajaran yang mendalam itu. RPP ini adalah pedoman kita yang mendalam itu lagi. Kalau seandainya terjadi hal-hal yang meragukan, kita akan bahas nanti di hari belajar kita. Mungkin kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Pak Rio ada, Pak Rio? Bu ini ada? Bu Pip? Oke. Mungkin untuk selanjutnya kita bahas masalah-masalah yang kita temui nanti di kegiatan hari belajar kita. Silakan dalam misalnya kita sudah sepakat kemarin hari belajar sekali 15 hari. Sekali apa? Sekali seminggu. Sekali seminggu. Misalnya hari Senin sampai Jumat ibu-ibu bapak tulis-tulis lah masalah-masalah yang ditemukan dalam kelas kita. Kemudian hari Sabtu kita diskusikan. Kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran mendalam ini lebih kita pahami dan lebih teraplikasinya nanti dalam pembelajaran di kelas kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi kita akhiri
pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita sehingga kita sudah benar-benar memahami apa itu pembelajaran mendalam. Demikian saja, kita tutup dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.